Bupati tolong hadapi kami. Kericuhan ini terjadi saat mobil Bupati Lampung Utara yang sedang melintas tiba-tiba diadang demonstran. Massa nekat mengadang mobil Bupati lantaran ingin menyampaikan sejumlah permasalahan di Lampung Utara. Sempat saling dorong dengan petugas keamanan, upaya demonstran menemui Bupati akhirnya kandas. Situasi pun memanas saat sejumlah demonstran tidak terima dengan perlakuan aparat. Utara meminta ketegasan seorang pemimpin dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Bang. Baik dari eksekutif, legislatif sampai yudikatif untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Lampung Utara agar kondusif. Kami maklum dipertontonkan dengan kegaduhan para pejabat Kabupaten Lampung Utara, Bang. Massa akhirnya membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif setelah tercapai kesepakatan akan adanya mediasi antara demonstran dan Bupati Lampung Utara. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berbincang mengenai isu-isu fenomenal, krusial dan kontroversial yang menjadi sorotan. Bersama saya Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom dari Simalungun, Sumatera Utara. Di sana ada eksekusi lahan dan rumah yang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat jurusita pengadilan Simalungun mengeksekusi lahan dan bangunan seluas 544 meter di Nagori Pokanbaru, Kecamatan Hutabayu Raja. Sejumlah keluarga pemilik rumah pun histeris menolak eksekusi rumah. Kericuhan berlanjut saat sejumlah jurusita memasuki rumah yang akan dieksekusi. Terkait eksekusi ini, pihak tergugat berdalih tidak pernah melakukan jual beli rumah dengan penggugat. Saya tidak pernah jual tanah sama si Manguncong, sama siapapun saya. Kalau saya menjual tanah, mana bukti suratnya? Iya. Ada orang kampung ini nanti saya bikin saksinya kalau aku yang menjual tanah. Jadi saya nggak pernah menjual tanah sama si Manguncong. Itu makanya. Udah berapa lama Ibu menempati rumahnya, Bu? Udah ada hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Meski sempat terjadi penolakan, namun akhirnya eksekusi tetap berjalan. Dalam putusan pengadilan, penggugat Monang Simangunsong memenangkan perkara dan berhak atas tanah dan rumah yang disengketakan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Dari Simalungun, Sumatera Utara kita ke Pulau Gadung, Jakarta. Di sana ada rumah makan yang hangus terbakar, diduga api berasal dari bangunan yang ada di belakang rumah makan tersebut. Sebelah Pizza Hut. Api membakar rumah di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga panik saat melihat api membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran berawal saat listrik di bagian mes padam. Setelah dinyalakan kembali, tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Dengan cepat api menyambar dari bagian mes ke plafon hingga menghanguskan rumah makan. Masalah api itu di bagian belakang, kalau nggak salah itu mes. Itu kejadiannya dari mati listrik, terus saat listrik menyala dinaikkan, ternyata mungkin ada korsleting atau bagaimana, api langsung merambat cepat ke bagian plafon. Dan bagian kedua belakang sampai plafon itu sempat terbakar, dan sekarang proses alhamdulillah sudah masuk proses pendinginan, tidak menjalar kemana-mana.
Akibatnya arus lalu lintas menuju kawasan industri Pulau Gadung sempat dialihkan ke jalur bus Transjakarta. Ratusan preman di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ditangkap aparat kepolisian. Penangkapan preman juga dilakukan di Jambi dan Makassar. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, kepolisian meringkus preman yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar kepada para pedagang. 104 orang preman terjaring razia operasi pemberantasan premanisme di sejumlah pasar di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara siang tadi. Banyak kita temukan di lapangan parkir-parkir liar, ya, yang ada pengutipan di dalam maupun di luar. Ini hal-hal kecil tapi ini meresahkan bagi masyarakat kita di Batubara ini. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Ini 104 orang kita amankan dan nanti akan kita seleksi mana yang bisa diproses hukum, mana yang dibina nantinya. Belasan orang pelaku pungutan liar yang kerap beraksi di kawasan Pasar Kota Jambi diamankan anggota reserse Mobile Ditreskrim Polda Jambi. Satu persatu para pelaku pungli yang berkedok sebagai juru parkir ini langsung diperiksa dan dilakukan interogasi. Selain melakukan tangkap tangan, aparat kepolisian juga melakukan penyisiran lokasi yang kerap dijadikan tempat mangkal para pelaku pungli dengan cara premanisme. Dalam penyisiran tersebut, polisi juga mendapati sejumlah barang bukti hasil pungli. Jadi sampai tadi pagi kita sudah menindak sebanyak ada 58 kasus, ya 58 kasus pungli yang kita tindak. Kemudian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi membekuk 9 preman yang kerap memalak pengguna jalan. Satu persatu, preman yang berkedok sebagai pengamen dan juru parkir liar ini dipaksa naik ke mobil patroli. Polisi juga mengamankan minuman keras dari sejumlah pelaku yang diamankan. Kegiatan operasi premanisme dengan sasaran para pelaku-pelaku pemalak, kemudian juru parkir liar serta pelaku-pelaku lainnya yang meresahkan warga masyarakat. Operasi dilakukan di berbagai daerah guna mengantisipasi terjadinya pungli yang kerap meresahkan masyarakat. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman terdakwa kasus suap Joko Chandra, Jaksa Pinangki, menjadi 4 tahun penjara. Jaksa Pinangki yang sebelumnya divonis 10 tahun di Pengadilan Tipikor mengajukan banding atas vonis yang diterima. Keputusan ini diambil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan berbagai pertimbangan. Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung ini dinilai telah proaktif dengan mengakui kesalahannya serta merelakan kehilangan jabatannya. Pertimbangan lain adalah Jaksa Pinangki merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih balita. Dan pemirsa, bagaimana kemudian aktivis anti korupsi menanggapi apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Kita akan berbincang bersama dengan Bung Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam, Bung Boyamin. Malam Abraham dan Ainus, pemirsa semua. Ya, pertanyaan saya sedikit satir sebetulnya. Sosok Jaksa Pinangki yang kita ketahui adalah seorang birokrat yang kong kali kong dengan aparat dan penjahat begitu. Putusannya kemudian disunat 6 tahun menjadi 4 tahun. Apakah ini sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat? Rasa keadilan itu tercermin dari putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana hakim memberikan vonis 10 tahun dan menyatakan tuntutan jaksa 4 tahun itu belum memenuhi rasa keadilan dan dianggap terlalu ringan. Jadi kalau kemudian oleh hakim pengadilan tinggi tingkat banding ini dikembalikan menjadi 4 tahun sebagaimana tuntutan jaksa, maka ya pasti belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena prosesnya itu Pinangki itu kan didakwa dan divonis 3 perkara. Korupsi berkaitan dengan dugaan gratifikasi atau suap, kedua berkaitan dengan pencucian uang, yang uangnya itu dibelikan mobil BMW,
yang harganya 1,7 miliar itu, dan ketiga adalah persekongkolan jahat sebagaimana diatur pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, kalau itu kemudian sebenarnya kalau saya dulu minta itu minimal 12 sampai 15 karena masing-masing katakanlah 4 tahun kali 3 12 tahun. Akhirnya kena 10, ya udahlah. Menurut hakim itu dianggap adil waktu itu. Tapi kemudian kalau hanya 4 tahun ini kalau dibagi 3 berapa, Abraham? Hanya 1, berapa ini? 1,4 bulan lah. Iya, gitu kan, hitungan jari akan segera menghirup udara bebas. Tapi berbicara soal alasan yang meringankan, bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi bahwa yang bersangkutan adalah seorang ibu yang harus mengasuh anaknya, kemudian kooperatif dan mengakui kesalahannya, dibandingkan dengan perbuatannya menerima suap sebagai seorang birokrat, jaksa penegak hukum, dan kong kali kong dengan penjahat. Anda menilai bagaimana? Ya, Hakim Pengadilan Tinggi sangat tidak cermat. Meskipun sebelum menilai itu, saya harus mengatakan pada pemirsa semua, ini kan berlaku azas res judicata. Kita menghormati putusan hakim meskipun itu dirasa salah. Tapi apapun, saya bisa menunjukkan ketidakcermatan Hakim Tinggi. Di dalam persidangan, Pinangki itu mengakui tentang kekhilaafannya itu bukan berkaitan dengan perkaranya, bahwa dia sampai di akhir persidangan dia masih tetap tidak mengakui menerima uang 7 miliar, tidak mengakui mencuci uang dan bersekongkol. Dia mengakui kesalahannya itu ketika ngomong tidak hanya posisi ngomong dia tidak melapor kepada atasannya ketika mengetahui Joko Chandra, hanya itu aja. Dia persoalan yang utama dia tidak pernah mengakui loh. Kok sekarang oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak menyidangkan malah mengatakan bahwa Pinangki itu sudah mengakui perbuatannya. Itu satu kejanggalan soal bahwa ia adalah seorang ibu yang harus memperjuangkan hak asuh anaknya. Nah, itu kan ada suaminya juga dan belum cerai sampai sekarang, gitu loh. Konsekuensinya apa? Kemudian seorang ibu, kalau seorang ibu kan harusnya berbuat benar supaya dicontoh anaknya, jangan melakukan suatu tindak pidana, apalagi korupsi, apalagi dia seorang jaksa yang jelas-jelas dia harus mengamankan Joko Chandra, bahkan kalau perlu segera dilaporkan untuk ditangkap, tapi dia membantu untuk membebaskan tanda kutip Joko Chandra dengan rencana mengurus fatwa. Apa yang di situ mau dinilai oleh hakim itu sebenarnya apa gitu ya, Bro? Bung Yamin, satu hal tapi yang Anda pasti tidak akan bisa tepis. Satu hal yang diakui sebagai bentuk persidangan oleh Pinangki adalah dia mengakui dan meminta maaf, menunjukkan surat kepada Sanitiar Burhanuddin dan juga mantan ketua MA yaitu Pak Hatta Ali begitu. Apakah ini ada kaitannya sebetulnya bahwa yang bersangkutan dalam tanda kutip sempat disebutkan dilindungi oleh kekuatan besar oleh Ketua Komisi Kejaksaan sehingga pada akhirnya inilah yang diamini dan terjadi pada akhirnya disunat hukumannya? Justru itulah yang masih menjadi kabut yang belum terungkap sampai sekarang adalah terkait dengan kingmaker gitu. Dan itu juga ada fakta diakui ada kingmaker oleh Anita, oleh saksi yang lain termasuk Rahmat itu. Tapi justru yang paling tahu itu sebenarnya kingmaker itu adalah Pinangki, dan Pinangki tidak mengungkap siapa kingmaker itu gitu, padahal dia yang paling tahu siapa kingmaker. Nah, kekuatan-kekuatan inilah nampaknya yang bisa jadi berusaha membantu Pinangki mendapatkan hukuman yang ringan. Saya melihatnya di situ gitu. Dan inilah yang harusnya kita kejar nanti kepada KPK supaya mengungkap dan membongkar siapa kingmaker dan apa perannya gitu. Jadi kalau ini dikaitkan tadi saya memang belum bisa menuduh bahwa ini permintaan maaf justru kepada Jaksa Agung dan kepada Ketua Mahkamah Agung yang katanya dicatut gitu. Nah, dicatutnya seperti apa kan itu harus jelaskan kan itu kan, bahwa kemudian ada istilahnya action plan, rencana mengurus fatwa sekian bulan segala macam. Tapi ini yang justru itu kingmaker yang belum terungkap, Abraham. Soal bahwa ini terjadi bias, rakyat jelata, masyarakat di warung kopi pun tahu bahwa ada seorang jaksa yang tersandung kasus suap dan kasusnya disidik dan ditangani oleh jaksa yang kemudian ini ada kaitannya dengan peran atasannya yang lebih besar lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Anda masih melihat celah bahwa orang-orang yang lebih besar yang dimaksud, kekuatan besar, siapapun yang terlibat di balik ini semua akan bisa diungkap? Saya yakin itu karena justru sisi lain putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI ini poin 4 mengatakan kenapa diringankan hukuman Pinangki karena ada keterlibatan pihak lain. Nah, artinya sisi lain ini memang Pinangki ini hanya boneka atau wayang yang kemudian
hanya akan dihukum ringan. Nah, berarti hukum yang berat harus ada lebih kepada pihak lain yang punya kekuasaan lebih tinggi, mungkin jabatannya lebih tinggi, dan kemudian yang selama ini belum terungkap. Gitu. Jadi ini yang harusnya nanti yang kita dorong untuk bisa dibongkar, diungkap sampai yang setuntas-tuntasnya, dan saya yakin masih bisa kok. Karena kemarin polisi sudah selesai menangani oknum polisi. Betul. Dan Kejaksaan Agung sudah oknum jaksa. Lah, KPK sekarang belum dapat jatah. Nah, ini itu yang menjadi KPK pertanyaan. Kalau polisi kan ada jenderal bintang 2, jenderal bintang 1 yang sudah terseret. Tapi bahwa di kejaksaan hanya eselon 4-nya saja yang nampaknya dilokalisir kasusnya. Justru itulah saya kenapa itu tidak meminta Kejaksaan Agung yang menangani, karena pasti mentok tembok yang besar gitu loh, istilah saya begitu. Jadi ini tugasnya KPK lah yang menangani. Kenapa begitu ya? Karena kalau Kejaksaan Agung tidak mampu mengungkap ini karena diduga ada orang dalam juga yang masih berkeinginan supaya ini tidak terungkap. Lah oknumnya siapa? Biarlah KPK, Abraham. Jangan dipaksa saya membuka siapa. Barangkali obrolan nanti di balik layar akan membuka ini semua, dan barangkali memang keadilan harus terungkap dan kebenaran akan terungkap seterang-terangnya. Ke KPK kok. Ini sudah saya sampaikan ke KPK, nama siapa orangnya, perannya apa, tinggal KPK berani atau tidak. Itu aja, Abraham. Kita akan lihat seperti apa pengungkapan kasus ini. Terima kasih Bung Boyiman, Koordinator Maki, sudah berbincang bersama kami. Ibarat bom waktu, lonjakan COVID pasca Lebaran menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.